Number 3. Number 2. Number 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Hidayat. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah etnomedicine. Antropologi. Pengertian etnomedicine adalah cabang antropologi medis yang membahas tentang asal mula penyakit, sebab-sebab dan cara pengobatan menurut kelompok masyarakat tertentu. Aspek etnomedicine merupakan aspek yang muncul seiring perkembangan kebudayaan manusia di bidang antropologi medis. Etnomedicine memunculkan terminologi yang beragam. Cabang ini sering disebut pengobatan tradisional, pengobatan primitif, terapi, tetapi etnomedicine terasa lebih netral atau Foster dan Anderson tahun 1986 sampai 62. Erwin Akernet, seorang dokter ahli etnologi pada tahun 1940 berbicara pengobatan primitif yang dilukiskan sebagai terutama religius magis yang memanfaatkan beberapa elemen rasional tahun 1971. Di sini etiologi penyakit. Menurut kerangka etnomedicine, penyakit dapat disebabkan oleh dua faktor. Pertama, penyakit yang disebabkan oleh agen atau tokoh seperti dewa, roh lembut, makhluk halus, manusia, dan sebagainya. Pandangan ini disebut pandangan personalistik. Penyakit juga dapat disebabkan karena terpengaruhnya keseimbangan tubuh karena unsur-unsur tetap naturalatan dan struktural di dalam realitas. Kedua prinsip tersebut setiap bank tindih dan tetapi sangat berguna untuk mengenai konsep-konsep dalam etnomedicine atau Foster dan Anderson 1986. Ini ada sistem medis personalistik. Sistem medis personalistik adalah suatu sistem di mana penyakit illness disebabkan oleh intervensi dari suatu saat agen yang aktif yang berupa makhluk supranatural, makhluk gaib, atau dewa, makhluk yang bukan manusia, hantu, roh leluhur atau roh jahat, maupun makhluk manusia, bukan sihir. Orang sakit adalah korbannya. Kedua, ada sistem medis naturalistik. Sistem medis naturalistik adalah penyakit illness dijelaskan dengan istilah-istilah sistematik yang bukan pribadi. Sistem naturalistik mengakui adanya suatu model keseimbangan sehat terjadi karena unsur-unsur yang tetap dalam tubuh seperti panas, dingin, cairan tubuh, atau humor atau gipsin, dan yang berada dalam keadaan yang seimbang menurut usia dan kondisi individu dalam lingkungan alamiah dan lingkungan sosial. Ini ada konsep kausalitas dalam sistem personalistik. Yang pertama ada Glick tahun 1967. Penyakit disebabkan agen-agen yang dengan beberapa cara menjatuhkan kekuatan mereka diri para korban. Agen-agen dapat berupa makhluk manusia super. Yang kedua ada Alan 1970.
Agen-agen tersebut dapat melintas alam natural dan supranatural, yaitu tukang tenung, makhluk supranatural yaitu hantu, setan, semak-semak, dan tukang sihir dan dewa, semuanya dapat menyebabkan penyakit. Di sini ada konsep kasualitas dalam sistem naturalistik. Khusus untuk pengobatan penyakit naturalistik, biasanya digunakan bahan-bahan dari tumbuhan, herbal, dan hewan, atau gabungan kedua. Sementara untuk penyakit personalistik banyak digunakan pengobatan dengan ritual dan magis. Sehat adalah apabila unsur-unsur dasar dalam tubuh manusia, humor, yin dan yang, seperti dosa dalam Ayurveda, berada dalam keadaan seimbang menurut usia dan kondisi individu. Dewasa ini ada 3 konsep penyakit dan pengobatan naturalistik yang mendominasi etnomedicine dunia. Konsep tersebut adalah 1. Patologi humoral, 2. Ayurveda India, 3. Dari Yin dan Yang dari Cina. Di sini ada konsep pengobatan naturalistik. 1. Patologi humoral berdasarkan atas konsep humor atau cairan dalam tubuh manusia, ditentukan dalam teori Yunani mengenai 4 unsur: tanah, air, udara, api. Dikenal sejak abad ke-6. Teori keseimbangan mengenai kesehatan telah berkembang di masa Yunani. Hal ini dibuktikan oleh deskripsi Hippocrates tentang penyakit tubuh manusia mengandung darah, plasma, empedu kuning, dan empedu hitam. Unsur-unsur sehat penyakit akan timbul pada waktu tertentu pada setiap tahun. Penyakit akan menonjol pada musim yang cocok dengan sifat-sifatnya. Penyakit yang disebabkan oleh kelebihan makanan diobati dan puasa. Penyakit kekurangan makanan disembuhkan dengan memberi makanan. Penyakit akibat kerja keras diobati dengan istirahat. Dokter harus menanggulangi penyakit dengan prinsip oposisi terhadap penyebab penyakit sesuai dengan bentuknya, pengaruhnya, musimnya, dan pengaruhnya usianya. Menghadapi ketegangan dengan kesantaian. Keseimbangan berbeda-beda terlibat pada wajah, merah-merahan, wajah sehat, gembira, optimis, pragmatis, tenang, dapat mengendalikan diri. Lamban, optis, masam, cepat marah, bertemperamen buruk, murung atau melankoli, depresi, sedih, melankolis. Di sini ada penyakit yang disebabkan panas. Diobati dengan perumusan obat yang dingin dan makanan yang dingin. Dilakukan tindakan-tindakan yang mendinginkan. Yang kedua, ada penyakit yang disebabkan oleh dingin, yaitu diobati dengan perumusan panas dan makanan panas. Diberikan tindakan anti panas, pengobatan pada umumnya, campuran dari unsur dingin dan unsur panas. Juga ada patologi humoral, konsep dalam menyebar ke arahan timur dan barat melalui bahasan peradaban Islam. Tulisan tabib Kristen Hippocrates, Galen, dan tabib dari Arab khususnya utama Avicena merupakan otoritas utama dalam teori dan pelaksanaan medis. Kedua, ada pengobatan Ayurveda. Dalam pengobatan Ayurveda di India pada abad pertama, Jellipi tahun 1957 mengadakan penelitian bahwa makanan garam atau panas meliputi telur, daging, susu, dan madu. Makanan tenda atau dingin
meliputi sari buah-buahan, yogurt, keju, asam, nasi, dan air. Di pengobatan Ayurveda ada teori Ayurveda. Alam semesta terdiri 4 unsur, yakni bumi, air, api, udara, ditambah 1 unsur yaitu ether. Tubuh manusia memiliki 3 humor yang disebut tridosha, yakni plasma atau cairan lendir, empedu atau cairan pada empedu, angin atau gas dalam saluran pencernaan. Sehat menurut teori Ayurveda, apabila ketiga dosa tersebut berada dalam keadaan seimbang. Sakit adalah apabila salah satu atau lebih dosa tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Leslie tahun 1969. Ini adalah yin dan yang atau pengobatan tradisional Cina. Pengobatan tradisional Cina mewakili kasus tentang konsep sentral dalam kosmologi Cina. Pasangan kekuatan yang yin dan yang, di mana interaksi yang terus-menerus berada di balik seluruh gejala alam, terbentuk dan berfungsi tubuh manusia. Atau Fraser tahun 1968. Di sini ada unsur-unsur yin dan yang. Unsur yang mewakili langit, matahari, api, panas, kering, cahaya, prinsip kelaki-lakian, bagian luar sebelah kanan, hidup tinggi, keanggunan, baik indah, bajikan, aturan, kebahagiaan, kekayaan, dengan kata lain segala unsur yang positif. Unsur yin mewakili bumi, bulan, air, dingin, kelembapan, kegelapan, prinsip kewanitaan, bagian dalam sebelah kiri, kematian, rendah, tidak agung, jahat, buruk, kecelasan, kekacauan, dan kemiskinan, tingkatnya yang bersifat negatif. Di sini ada unsur-unsur emosional dalam teori penyebab, dengan berpendapat bahwa pada umumnya alergi medis mendarat dan dihimpun bahwa bab personalistik atau naturalistik tertentu kena melakukan generalisasi. Hanya dengan generalisasi selalu ada hal-hal yang tidak dapat dimasukkan secara tepat ke dalam besar tersebut. Di sini ada hubungan sebab akibat, sebagaimana hal-halnya sistem-sistem budaya lainnya dan kasualitas. Penyakit menunjukkan adanya suatu harmoni besar di dalam dirinya sendiri, itu integritas nasional dalam banyak bagiannya. Sebagaimana halnya dengan semua sistem penyebab penyakit merefleksikan prinsip struktural dasar, pola-pola dan tempat mereka terjauh di dalamnya. Foster 1976. Belum lama ini membicarakan tentang prinsip-prinsip hubungan yang kontras antara etiologi personalistik atau naturalistik, yang disimpulkan sebagai berikut. A. Etiologi komprehensif dan terbatas. Etiologi medis personalistik merupakan bagian dari sistem penjelasan yang lebih komprehensif, sedangkan etiologi naturalistik sebagai batas pada masalah penyakit. Dengan kata lain, dalam sistem personalistik penyakit hanya merupakan suatu kasus